Kita lihat di informasi yang pertama, nama Titi Soeharto naik daun usai calon Presiden Prabowo Subianto memenangi pemilu 2024 versi hitung cepat. Berbagai lembaga survei mengingat keduanya sempat menjalin pernikahan sebelum akhirnya resmi bercerai di tahun 1998. Lantas bagaimana perjalanan hidup Titi Soeharto sebelumnya? Siti Hediati Haryadi atau Titi lahir di Semarang pada 14 April 1959. Sebagai anak keempat dari pasangan Soeharto dan Siti Hartina. Sejak kecil, Titi hidup berkecukupan karena sang ayah memiliki pangkat dan jabatannya yang melesat di dunia tentara. Ayahnya Soeharto di tahun 1966 sudah menjadi Jenderal Bintang 4 sekaligus Presiden Republik Indonesia kedua. Titi pernah menjadi mahasiswa di UI dan diajar oleh dosen Sumitro Joyo Hadikusumo yang kemudian menjadi mertuanya. Titi diperkenalkan pertama kali sebagai pacar oleh Prabowo oleh Sumitro. Prabowo yang berusia 32 tahun dan Titi yang berusia 24 tahun saat itu menikah pada tahun 1983. Setelah pernikahan itu, Titi praktis menjadi istri dari ibu rumah tangga. Titi sempat berbisnis semen dengan adik ipar Hashim pada tahun 1988. Ia juga memiliki saham di bisnis milik kakaknya yaitu Tutut dan mengurus beberapa yayasan milik keluarga. Di masa reformasi ia tercatat pernah menjadi bagian kepengurusan Partai Golkar sekitar tahun 2004. Kemudian ia juga sempat mendirikan partai baru bersama saudara-saudaranya yaitu bernama Partai Berkarya tahun 2018 hingga 2019. Kini ia aktif menjadi pengurus Partai Gerindra dan mencalonkan diri sebagai legislator di pemilu 2024. Kita geser ke informasi berikutnya. Pelawak Alfiansyah atau Komeng turut serta bertarung dalam pemilu 2024. Ia mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD untuk daerah pemilihan Jawa Barat. Komeng. Per 15 Februari 2024 pagi, Komeng memimpin perolehan suara pemilihan DPD di Jawa Barat. Komeng meraih lebih dari 8% suara berdasarkan 31,68% hasil penghitungan yang sudah masuk ke sistem real count KPU. Kehebohan ini pun memantik pertanyaan, berapa sih gaji dan tunjangan yang akan didapat Komeng jika diterima sebagai DPD RI Dapil Jawa Barat? Nah, penentuan besaran gaji DPD RI mengacu pada PP nomor 58 tahun 2008 soal hak keuangan dan administratif bagi ketua, wakil ketua, serta anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. PP tersebut menjelaskan bahwa hak keuangan dan administratif yang dimiliki oleh anggota DPD sejajar dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Oleh karena itu, gaji pokok dan tunjangan jabatan yang diterima oleh anggota DPD setara dengan yang diterima oleh anggota DPR sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sementara anggota DPR menerima gaji pokok yang berbeda-beda tergantung pada jabatannya, dengan tambahan tunjangan yang juga bervariasi sesuai dengan jabatan tersebut. Beralih ke informasi Pilpres lainnya, Partai PDI Perjuangan atau PDIP yang mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD memberikan pesan menohok kepada paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menyatakan pihaknya sudah melakukan pidato kemenangan tidak memahami suatu tahapan-tahapan dalam pemilu. Sehingga mulai hari ini PDIP mengimbau agar kalangan media termasuk media TV untuk fokus dalam perhitungan rekapitulasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Sementara itu tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud juga tengah bersiap untuk membentuk tim audit forensik untuk merekap kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam pemilu yang terlaksana pada 14 Februari lalu.
Hasto menyatakan sejauh ini banyak penemuan praktek kecurangan, baik itu yang disampaikan melalui para aktivis, para pejuang-pejuang hingga pembela demokrasi. Secara umum banyak pihak yang menduga telah terjadi rekayasa pemilu yang dilakukan secara sistematis dari hulu ke hilir. Hasto pun mengakui kedepannya pun pihaknya siap untuk berjuang, baik lewat fraksi partai di parlemen maupun di partai secara institusi. Hal ini sekaligus menjadi sinyal PDIP siap untuk jadi kubu oposisi pemerintahan ke depan. Informasi mancanegara, badai pemutusan hubungan kerja atau PHK menghantam Nike yang mengumumkan akan memangkas sekitar 2% dari total tenaga kerjanya atau lebih dari 1.600 pekerjaan. Langkah itu diambil seiring dengan penurunan laba di tengah upayanya memangkas biaya. PHK akan dimulai pada Jumat pagi dan berlanjut hingga minggu depan sebelum kuartal fiskal Nike yang berakhir pada 29 Februari. Perusahaan memperkirakan akan ada PHK tambahan pada kuartal berikutnya yang berakhir pada 31 Mei. CEO Nike John Donahoe mengungkap PHK ini tidak akan berdampak pada toko, pusat distribusi atau fasilitas manufaktur perusahaan di Amerika Serikat yang memproduksi sol air untuk sepatu. Adapun pada Desember, Nike telah menguraikan rencana penghematan sebesar 2 miliar dolar Amerika Serikat selama 3 tahun ke depan melalui berbagai langkah, termasuk memperketat pasokan beberapa produk, meningkatkan rantai pasokan, mengurangi lapisan manajemen, dan meningkatkan penggunaan otomatisasi.